Mungkin ada yang sudah akrab ya dengan pneumonia, tapi juga pasti ada beberapa yang agak bingung juga apa sih yang dimaksud dengan pneumonia ini? Pneumonia ini sendiri memang punya gejala yang cukup khas ya untuk beberapa kasus dan beberapa rentang usia. Ini tuh bisa disebabkan karena apa ya? Apakah mungkin karena rumah yang lembab seperti itu kan, suka ada jamur atau bagaimana? Ingat ya, sifatnya virus tuh yang paling keren mutasi, Mbak Wina. Nah, ini yang kita tuh nggak tahu, dia kadang-kadang dia berubah karena virus tuh nggak punya dinding sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Bertemu lagi dengan saya Wina Ikawati di IPB Podcast. Sobat IPB, menurut World Health Organization, pneumonia menjadi penyebab infeksi tunggal terbesar yang bisa menyebabkan kematian. Dan diperkirakan ada jutaan kasus kematian di dunia setiap tahunnya disebabkan oleh pneumonia. Di Indonesia sendiri, data Kemenkes tahun 2022 diperkirakan ada sekitar 310.000 kasus pneumonia di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pneumonia ini? Kemudian apa yang menyebabkannya dan bagaimana cara mencegahnya? Nah, hal tersebut akan kita bahas di sini. Sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran IPB University. Langsung saja kita sambut Dr. Desdiani, spesialis paru. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Mbak Wina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dok, terima kasih ya sudah hadir di IPB Podcast nih. Ya, baik. Oke, Dok. Ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, pneumonia. Mungkin ada yang sudah akrab ya dengan pneumonia, tapi juga pasti ada beberapa yang agak bingung juga apa sih yang dimaksud dengan pneumonia ini. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pneumonia? Silakan, Dok. Kata ini sekarang akhir-akhir ini beken ya. Jadi betul. pneumonia itu sejak awal tahun sampai sekarang sering dibicarakan sama masyarakat karena memang kasusnya semakin meningkat. Kasusnya karena meningkat, kemudian tentunya banyak yang menyebabkan kematian. Mungkin itu yang membuat masyarakat di negara kita maupun di luar negeri juga mulai aware ya. Biasanya kan kalau penyakit infeksi paru yang paling dibicarakan itu tuberkulosis ya, TB. Kemudian kemarin tuh tentu nggak pernah lupa ya, semua manusia yang ada di dunia ini tidak akan pernah melupakan pandemi COVID-19. Nah yang pneumonia ini mulai begitu banyak dikenal orang sejak beberapa kasus ya. Betul. Apalagi kemarin sudah ada salah satu selebriti dunia yang meninggal karena itu ya. Ya, betul. Ya. Jadi pneumonia ini adalah sebenarnya infeksi atau inflamasi yang terjadi pada jaringan paru. Kalau bahasa kedokterannya sih parenkim paru. Jadi infeksi ini biasanya disebabkan oleh banyak hal. Tapi yang paling kita kenal adalah penyebabnya adalah bakteri, kemudian virus dan jamur. Nah ini tiga top yang penyebab dari infeksi pneumonia ini. Nah pneumonia ini sendiri memang punya gejala yang cukup khas ya untuk beberapa kasus dan beberapa rentang usia. Nah ini yang memang harus kita waspadai sehingga tidak bisa diabaikan gitu ya. Oh ini kelihatannya penyakit ringan, tapi setelah kita lihat untuk kasus tertentu, untuk kondisi tubuh tertentu, dan untuk usia tertentu, itu ternyata berdampak berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Baik, berarti memang benar-benar harus kita berikan atensi yang cukup besar ya kepada pneumonia ini ya, Dok. Apalagi balita juga banyak ya terserang oleh pneumonia dan bisa menyebabkan kematian begitu ya, Dok. Nah ini tuh pneumonia apakah sesuatu yang terjadi secara bertahap begitu bisa dikatakan, atau memang benar-benar seseorang yang sehat bisa tiba-tiba terkena infeksi pneumonia dan bisa sampai meninggal dunia, sampai seperti yang kasusnya berbisu itu kan katanya dia beberapa hari sebelumnya sehat-sehat saja katanya, lalu kemudian seperti terkena influenza lalu tiba-tiba pneumonia dan meninggal dunia begitu. Seperti rentang waktunya sangat singkat sekali. Apakah seperti itu atau bagaimana, Dok? Ya. Proses infeksinya. Betul sekali. Jadi pneumonia ini sebenarnya lebih bersifat akut. Jadi kalau akut tuh memang cepat ya. Di bawah 1 atau di bawah 2 minggu. Nah, kemudian ada pemicu.
Ada pemicu. Mungkin beberapa nanti mungkin saya bisa jelaskan bagaimana penyebab pneumonia itu ada yang karena bakteri, karena virus, karena jamur. Nah, jadi beberapa penyebab seperti yang disebabkan oleh virus dan sering diderita atau yang paling sering kena itu adalah anak-anak usia sekolah gitu ya, balita gitu, dan paling rentan itu di bawah 2 tahun. Itu penyebabnya itu bisa disebabkan oleh awalnya kayak kena flu biasa gitu loh, ya, kena flu biasa. Yang flu itu mungkin masyarakat tahu lah di daerah saluran napas bagian atas ya, jadi hidung, kemudian pilek gitu kesannya, terus demam. Lama-lama kalau nggak sembuh, nggak diobati, dia akan kena ke saluran napas bagian bawah. Nah itu tadi jaringan paru, sehingga yang kita kenal dengan istilah pneumonia. Jadi pneumonianya tergantung dari jenisnya. Nanti ada lagi bagaimana kita bisa membedakan antara pneumonia ini penyebabnya bakteri, virus, jamur atau yang lain. Itu ada gejala-gejala yang khas. Dan setiap orang itu tidak semuanya gejala atau keluhan yang nampak gitu ya, yang diderita itu akan kelihatan semuanya. Jadi tergantung dari imunitasnya, tadi yang saya sebutkan, usia, kemudian kondisi tubuhnya, ya. Ada komorbid nggak? Komorbid itu mungkin masyarakat udah mulai hafal ya. Penyakit kronik lain, ya, penyakit lain yang diderita oleh pasien tersebut, tapi ada di dalamnya, gitu ya. Jadi yang ikut sehari-hari, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, gangguan autoimun dan lain-lain, sehingga apabila dia terinfeksi atau pasien itu terinfeksi dengan bakteri, virus, jamur penyebab pneumonia itu lebih gampang gitu, lebih gampang muncul, lebih gampang terlihat dan lebih berat. Baik, nah itu kan tadi menarik dok, bahwa ada beberapa penyebabnya ya, ada virus, bakteri, jamur, ada banyak penyebabnya. Nah, ini bisa protozoa juga bisa. Wow. Protozoa juga. Jadi nanti pneumonia itu macam-macam sih. Cuman memang untuk kita bisa tahu, oh ini penyebabnya pneumonia apa, ya kan? Apakah ini nanti bisa jadi pneumonia? Kalau saya flu, saya pasti jadi pneumonia nggak ya? Nah itu memang susah. Harus tenaga kesehatan tentunya, dokternya gitu ya, dan memang harus berkonsultasi ke rumah sakit, ke dokter yang nanti bisa memastikan gitu ya, memastikan oh ini penyebabnya ini gitu ya. Nah, jadi kan beda-beda sih. Nanti gejalanya pun ya variatif betul. Tapi ada beberapa gejala yang khas, mungkin saya bisa sampaikan ya, gejala yang khas yang kita mengarah ke arah sana. 1, demam tinggi. Demam tinggi. Nah, jadi kalau mau nanti didahulukan sama influenza nggak ada masalah. Demam tinggi, kemudian batuknya itu dahaknya bisa warna kuning, hijau ya, bahkan ada campur darah. Oke. Terus sesak. Pasiennya sesak, napasnya cepat, kadang disertai dengan nyeri dada. Terus lemas gitu ya, nggak nafsu makan dan sebagainya. Jadi gejalanya tuh full. Nah, kalau udah ke arah situ, apalagi nanti ditambah dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain, itu kita sudah pasti mengarah ke sana. Nah, itu yang memang harus diwaspadai. Dan sekarang ini, apalagi musim hujan, betul. Ya, ini udah mulai banyak banget. Ya betul. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau untuk tadi kan virus itu bisa disebabkan misalnya karena diawali dengan influenza seperti yang tadi disampaikan oleh dokter. Nah, kalau yang jamur, bakteri itu gimana dok proses infeksinya? Sama, jadi masuk lewat udara. Nah, jadi khusus yang bakteri sama virus ini memang menular. Jadi menular dari orang yang memang sakit. Jadi ya, penularannya lewat bicara, batuk, bersin, ya kan? Kemudian terkontak sama bagian permukaan yang terinfeksi. Jadi mirip-mirip COVID lah, COVID-19. Ya, cara penularannya juga mirip dengan TB. Jadi lewat udara, droplets, kemudian kita komunikasi gitu, terhirup masuk ke dalam, ya sudah jadi. Nah, tapi kalau dari jamur penyebabnya itu tidak. Jadi memang ada jamur yang ada di luar dari tubuh kita masuk ke saluran pernapasan orang tersebut. Mungkin kondisinya itu yang tadi imunitasnya lagi turun gitu ya. Nanti mungkin saya bisa jelaskan juga kondisi seperti apa sih yang imunitas itu turun. Nah itu gitu. Itu perlu kita waspadai supaya kalau kita sendiri atau keluarga atau teman yang mengalami kayak gitu, kita bisa kasih saran gitu ya. Bukan warning sih, kasih saran. Oh kita lagi kondisi kayak begini, harus betul-betul menjaga fisik.
usia, terutama usia di bawah 2 tahun dan di atas 65. Ya kalau udah lansia, kita punya keluarga itu ya kita harus waspada. Dok, saya tadi tertarik tentang jamur itu. Ya. Kalau jamur kan tadi memang mungkin ada yang jamur masuk terhirup gitu oleh sporanya gitu ya mungkin ya. Atau yang terhirup oleh kita lalu akhirnya menyebabkan infeksi di paru-paru. Ini jamurnya jamur apa, Dok? Ada jenis tertentu kah? Iya betul, ada jenis tertentu ya. Jadi kalau kita baca itu belakangnya Mycetes, nah gitu, Coccidioideomycetes dan sebagainya. Jadi ada Aspergillosis, jadi ada jamur-jamur yang memang senang banget hidup di tubuh manusia gitu ya, dan di saluran pernapasan. Nah itu yang memang tidak terlalu banyak diungkit ya. Jadi orang tahunya tuh kalau pneumonia tuh bakteri virus, tapi jamur juga bisa. Dan pengobatannya memang lebih sulit. Ya, kita harus mendapatkan sampel jenisnya juga. Sampelnya itu kita bisa dapatkan dari sputum atau dahak. Jadi memang pemeriksaan yang perlu dilakukan kalau kita mengarah ke arah pneumonia itu adalah satu, ronsen, jangan lupa. Ronsen dulu ya. Foto toraks ya, istilahnya ronsen deh kalau bahasa awamnya kan lebih enak ronsen ya. Ronsen, terus pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan informasi dari situ. Kemudian pengambilan sampel dahak tadi yang sputum kan jelas ya penularannya lewat saluran pernapasan. Terus tadi salah satu gejalanya adalah batuk dengan dahak yang banyak sekali gitu ya. Yang bisa warnanya kuning, hijau dan sebagainya. Nah itu sangat membantu kita untuk memastikan apa sih kandungannya ini, penyebabnya apa di situ. Termasuk tadi yang salah satunya jamur itu. Kemudian ada lagi pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Termasuk nanti kalau terjadi komplikasi pada pneumonianya. Komplikasinya apa? Gagal nafas, ya kan? Kalau susah banget kan Mbak Wina, tentu nanti jadi gagal nafas, kesulitan bernafasnya menjadi berat. Nah kemudian saturasinya nanti menurun kan, masuklah ke peredaran darah. Sehingga timbullah bakterimia, artinya bakteri, virusnya atau jamurnya tuh sudah menyebar ke peredaran darah kita. Nah itu kan berat sekali. Nah itu yang hal-hal tertentu juga bisa menyebabkan paru-parunya kerendam. Ya, paru-parunya kerendam, ada cairan di situ. Nah, itu yang cairan itu yang bisa kita ambil sebagai bahan yang bisa membantu kita menentukan ini penyebabnya apa sih gitu. Kemudian diperiksa dari situ. Nah, kemudian paru kita juga akan muncul, mungkin pernah dengar istilah nanah ya, pus ya. Nah, kalau infeksinya berat ya bisa terjadi itu, emphysema namanya. Jadi komplikasi-komplikasi itu yang memang bisa memperberat sehingga mohon maaf sekali itu kalau kita tidak tangani dengan cepat bisa menyebabkan kematian. Sebelum kita membicarakan tentang penanganannya, begitu kan pengobatannya seperti apa sih? Tadi juga kan dibicarakan bahwa ada penyebab jamur tadi itu, Dok. Ini tuh bisa disebabkan karena apa ya? Apakah mungkin karena rumah yang lembab seperti itu kan suka ada jamur atau bagaimana? Nah kalau jamur ini karena apa? Nah, gini Mbak Wina, mungkin boleh saya jelaskan sedikit tuh. Jadi tipe pneumonia ini lumayan banyak. Satu, pneumonia yang didapatkan dari komunitas. Jadi community pneumonia. Komunitas ini ya lingkungan kita sekitar ini. Ya, kita ketemu dengan orang yang sakit batuk pilek gitu ya. Kemudian pneumonia kita bisa tertular. Kemudian ada yang pneumonia itu karena kita dirawat di rumah sakit. Jadi hospital acquired pneumonia kalau bahasa ininya ya, bahasa Inggrisnya. Kita dirawat, kita bisa ketularan. Karena apa? Di rumah sakit itu, mohon maaf, itu adalah tempat berkumpulnya berbagai macam kuman tentunya. Karena kan mengurus orang sakit ya. Betul. Melayani orang sakit dan mengobati orang sakit. Jadi semua ada di situ. Oke, jadi memang pneumonia yang disebabkan oleh jamur ini memang lebih sering betul terhadap orang-orang yang tadi saya sebutkan. Imunitasnya turun. Komorbid. Ya kan, kemudian sedang menjalani transplantasi, setelah menjalani transplantasi organ, ya, kemudian kemoterapi, sedang menjalani pengobatan kemoterapi karena kanker dan mungkin menderita kanker dan sebagainya. Satu lagi itu penyakit autoimun serta yang imunitas yang paling mungkin dikenal masyarakat luas itu adalah HIV dan AIDS. Nah itu yang paling sering. Walaupun nanti penyebab bakteri atau virus juga bisa. Bisa juga. Nah, tapi kalau mau ditanya spesifik ya salah satunya itu. Baik. Nah sekarang kita beranjak kepada cara penanganan. Bagaimana sih Dok untuk menangani pneumonia ini? Silakan. Ya baik. Jadi pneumonia ini memang harus ditegakkan dulu diagnosisnya. Terus penyebabnya apa dan sebagainya semaksimal mungkin. Barulah kita bisa menentukan mau dikasih apa ini. Tapi yang jelas kalau dia ringan itu bisa dirawat di rumah. Tentu dengan pemberian antibiotik, ya kan?
antibiotik yang sesuai tentunya ya, karena memang ada beberapa kondisi yang pasien-pasien itu hanya bisa antibiotik tertentu. Belum lagi nanti masalah resistensi gitu ya. Kemudian alergi dan sebagainya itu kita perlu pertimbangkan. Kedua, kalau penyebabnya antiviral kita berikan. Walaupun memang antiviral yang spesifik itu juga belum bisa kita berikannya. Kayak ini contohnya COVID-19 kan, itu penyebabnya pneumonia virus ya. Udah capek kita nyari ya antiviralnya apa. Dulu mungkin pernah dengar sampai masyarakat tuh sampai hafal dengan obat yang namanya oseltamivir. Jadi ngomong sendiri nih, oseltamivir itu obatnya ya dok untuk COVID-19. Sampai seperti itu karena saking famous, saking terkenalnya tuh obat. Itu juga bukan antivirus yang spesifik untuk penyakit tersebut. Tapi at least daripada kita nggak berikan, maka kita harus kasih itu. Nah itu yang kedua. Kemudian support treatment tuh artinya kalau kekurangan cairan tentu harus dikasih hidrasi cairan, diinfus gitu Mbak Wina ya. Kemudian diberikan obat-obatan yang sifatnya simptomatis. Artinya gini, kalau demam kasih obat demam. Ya, kalau nyeri kasih anti nyeri begitu. Kalau batuk ya dikasih obat batuk dan seterusnya. Tentunya diet ya, makanan, nutrisi yang sesuai. Kalau belum bisa kondisinya berat, tidak bisa intake langsung lewat oral, lewat mulut, kita berikan cairan makanan melalui infus dan seterusnya. Jadi memang itulah yang hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan terhadap pasien, terutama pada orang-orang yang kena pneumonia. Baik, berarti kita nih sebagai misalkan saya ketika mengalami influenza begitu, apakah minum dulu obat influenza yang ada di warung lah begitu ya, yang ada di apotek, minum dulu, lalu kapan saya harus ke dokter gitu untuk takutnya ternyata itu pneumonia misalkan kayak gitu. Ya, nah ini yang pertanyaan memang harus masyarakat tahu ya. Kalau udah 2-3 hari nggak ada perbaikan, kita udah minum obat. Obat warung kayak atau obat kata teman dan sebagainya, kata YouTube dan sebagainya, oke saja. Yang penting itu obat bebas ya, yang artinya bisa diminum tanpa harus ada resep diambil di apotek dan sebagainya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi setelah 2 atau 3 hari nggak ada perbaikan, kita harus waspada. Nah terus perhatikan gejala yang tadi saya sebutkan, apakah membaik atau memburuk? Demamnya udah turun belum? Ya kan, batuknya sudah berkurang belum? Gejalanya, lemasnya dan sebagainya, nyeri dadanya, sesaknya udah berkurang. Kalau itu malah makin memburuk, harus cepat ke rumah sakit. Harus cepat mendapatkan pertolongan layanan kesehatan. Jangan ditunggu, ini karena tunggu seminggu deh, gitu ya. Jangan. Karena memang apalagi virus, ingat ya, sifatnya virus tuh yang paling keren mutasi Mbak Wina. Nah ini yang kita tuh nggak tahu, dia kadang-kadang dia berubah karena virus tuh nggak punya dinding sel, jadi dia sangat gampang untuk mutasi. Nah kita nggak tahu mutasinya kalau dia berat atau virusnya tuh benar-benar bisa menyebabkan kondisi semakin menurun bahkan ganas gitu ya, kita mau apa ya, kita harus waspada. Jangan menganggap bahwa ini akan bisa membaik dengan sendirinya dengan istirahat, minum anget gitu ya, makan cukup dan sebagainya. Kita harus waspada untuk itu. Makanya 2-3 hari kalau tidak ada perbaikan itu harus cepat. Ini mencari pertolongan. Berlaku untuk baik untuk tadi anak-anak yang di bawah 2 tahun yang sering juga yang beresiko tinggi dan juga para manula di atas 25 juga begitu. Betul, apalagi itu. Ya, karena apa? Yang tadi saya sebut di bawah 2 tahun dan di atas 65 terutama ya, lansia itu adalah kelompok usia masyarakat yang sangat cepat terjadi perburukan dengan kondisi penyakit, mungkin kondisi penyakit apapun menurut saya ya, karena apa, imunitasnya lebih rendah dibandingkan kita. Yang kedua lagi, mereka juga lebih rentan untuk dehidrasi. Nah ini 2 hal yang memang harus menjadi perhatian terhadap masyarakat. Kalau udah anggota keluarga, balita lah di bawah 5 tahun, batita, apalagi di bawah 2 tahun, bayi ya, kemudian usia tua, begitu ada yang sakit di sekitarnya, ya kita harus berusaha menjauhi supaya mencegah. Ya soalnya kalau kelompok usia yang tadi saya sebutkan, kalau kena berat ya Mbak Wina, kita harus ekstra. Bisa lama ya dok ya pengobatannya jika memang sudah terinfeksi? Mungkin bisa saya sampaikan begini, bahkan ada beberapa yang setelah selesai sudah membaik dan sudah dinyatakan recovery oleh dokternya, bisa pulang atau rawat jalan. Itu gejalanya masih dirasa.
bahkan bisa mengganggu kualitas hidup. Ini contoh aja, contoh sangat yang betul-betul sampai saat ini masih kita hadapi ya, kita para dokter, terutama yang menangani kasus ini, itu bisa melihat bahwa banyak sekali pasien-pasien yang dulunya kena COVID-19, apalagi sudah sempat masuk ICU, dirawat dalam jangka yang lama gitu, dan alhamdulillah selamat. Itu sekarang ini merasakan bahwa sekarang kondisi saya tuh lebih gampang capek. Naik tangga juga sering capek gitu ya, sering sesak gitu. Jadi artinya nggak se-fit dulu gitu loh Mbak Wina. Nggak kondisinya tuh nggak sekuat dulu. Nah gitu. Apakah itu ada pengaruh? Pasti ada. Belum lagi istilah long COVID dan sebagainya, mungkin pernah dengar ya. Nah sama, ini juga pneumonia juga begitu. Beberapa kasus ya, cukup banyak masyarakat yang pernah kena pneumonia, pasien-pasien yang kena pneumonia merasakan bahwa setelah beberapa minggu pulih dari sakit ini, mereka masih merasakan beberapa hal yang sering dikeluhkan, salah satunya cepat lelah. Baik. Nah, jadi gejala-gejalanya itu masih terasa, walaupun gejala utamanya seperti demam tinggi, sesak, batuk hebat dan sebagainya itu sudah hilang. Gitu Mbak Wina. Jadi ya otomatis kan bisa mempengaruhi kualitas hidup, ya produktivitas dan sebagainya itu bisa ada pengaruhnya. Baik Dok, wah banyak sekali informasi yang kami dapatkan nih Dok. Ya. Nah terakhir Dok, apa sih tips, ada nggak Dok tips dan pesan-pesan untuk Sobat IPB nih agar kita bisa sama-sama mencegah terjadinya pneumonia pada diri kita dan juga kepada keluarga di sekitar kita nih? Oke. Silakan. Baik, mungkin bisa teman-teman semua ya, teman-teman semua masyarakat kita ini memang harus aware ya, gaya hidup yang paling utama. Bagaimana caranya kalau yang masih merokok berhenti merokok? Nah itu berat ini ngomongnya memang. Berat ya, susah ya, tapi harus menghentikan merokok itu sulit sekali, dan tidak ada satupun yang bisa membuat kita berhenti merokok kecuali diri kita sendiri. Betul. Jadi gini, kalau pasien-pasien tuh cerita, istrinya suka bilang gitu ya, aduh susah nih, saya sampai bawel ngasih tahu suami saya, Dok gimana caranya berhenti merokok, tidak bisa. Nah saya juga bilang kan bahwa kita dokter, perawat atau siapapun nggak akan bisa menghentikan merokok itu. Yang bisa menghentikan merokok itu hanya diri sendiri. Dan banyak sekali kejadian yang membuat seseorang itu bisa berhenti merokok. Yang penting adalah bagaimana punya niat. Karena kalau berhenti merokok itu didahului dengan niat dulu. Betul. Kalau niatnya nggak ada, kita repot juga. Nah itu satu, jadi quit smoking. Terus yang kedua, gaya hidup yang berikutnya yang bagus adalah makan sehat. Aduh ini paling susah nih. Coba bayangin banyak sekali junk food, kemudian makanan-makanan instan. Nah itu yang bisa mempengaruhi imunitas kita tentunya. Kayaknya semua orang tahu deh, gizi yang baik itu seperti apa. Tahu banget gitu ya. 4 sehat 5 sempurna tuh apa, tahu banget gitu. Tapi untuk melaksanakannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari itu memang nggak gampang. Ya, jadi itu poin yang pertama. Saya sebut pertama, kedua karena itu yang paling penting. Baik. Nah, yang berikutnya lagi adalah harus aware dan peduli dengan kondisi kita sendiri. Jadi kapan kita harus istirahat? Nah, kapan kita harus bekerja keras? Nah, itu harus diseimbangkan. Baik. Jadi istirahatlah cukup. Nah, itu judulnya. Terus yang keempat, kalau sakit jangan dibiarin, jangan dipendem. Kadang-kadang kan antar aja deh, ntar juga sembuh sendiri gitu. Betul. Langsung mencari pengobatan, bertanya, mencari informasi, pergi ke klinik, ke rumah sakit dan seterusnya. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Nah itu yang paling penting. Untuk berikutnya lagi adalah bahwa kita juga harus punya program dalam hidup kita, olahraga. Baik, olahraga. Nah ini yang sering terlupakan. Olahraga tuh artinya bukan sekarang olahraga terus nanti baru bulan depan dan sebagainya. Teratur waktu, gerakan dan sebagainya. Baik. Tinggal satu aja, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Betul Dok. Gitu ya Mbak Wina. Baik Dok, terima kasih Dok. Ini tamparan juga untuk saya ya, karena sebenarnya tahu ngelotok gitu ya Dok ya. Kita tuh gimana makanan yang harus kita makan, lalu kita harus olahraga setiap minggunya harus ada gitu ya, hari-hari kita olahraga setidaknya 30 menit lah gitu ya Dok ya. Betul, 30 menit. Untuk melakukannya terus jangan juga rancu dengan kata-kata berapa langkah ya. Nah itu dia. Lakukan saja semaksimal mungkin. Baik, karena balik lagi imunitas kita ini nanti berpengaruh juga ya terkait dengan tadi infeksi pneumonia. Jadinya kita jadi lebih sehat, jadi ya nggak akan terkena tadi itu bakteri, virus dan juga jamur yang menyebabkan
pneumonia gitu Ya, ya, Dok. dan tadi saya lupa ya, Silakan. pneumonia itu bisa bakteri dan virus sekaligus di dalam loh. Jadi bisa overlap, itu bisa terjadi. Baik. Sehingga kadang-kadang kenapa ada pneumonia ringan yang tidak perlu pengobatan gitu mungkin ya, atau pengobatannya cuma simptomatis hanya untuk mengurangi gejala. Tadi ya kalau demam kasih obat demam, batuk dan sebagainya. Tapi ada yang perlu antibiotik, tambahan bahkan harus dirawat di rumah sakit tuh salah satunya selain dari jenis penyebab pneumonianya, kadang ada overlap. Terus bisa lagi tambah kalau dia punya komorbid, waduh sudah deh tuh. Jadi lengkap. Baik, sekali lagi terima kasih Dok sudah hadir di IPB Sama-sama. Podcast, dan saya rasa banyak sekali yang didapatkan oleh Sobat IPB dari obrolan kita kali ini. Terima kasih Betul. sekali lagi Dok. Sama-sama Mbak Winat. Sobat IPB, demikian obrolan saya dengan Dr. Desdiani, spesialis paru, dan mudah-mudahan Sobat IPB bisa mendapatkan banyak informasi ya dari obrolan kita kali ini. Sekali lagi, saya Wina Ikawati mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.